Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah seorang warga ikut ambruk karena tebing longsor di Kota Bogor. Seorang pria lansia di Garut ditemukan tewas dengan luka-luka di dalam kamarnya. Ratusan warga di Desa Tegal Munjul, Purwakarta diduga keracunan makanan. Seorang pria lansia yang sedang sakit stroke di Garut tewas mengenaskan dalam kamarnya. Saat ditemukan terdapat luka bekas tindak penganiayaan. Sejumlah aparat kepolisian langsung mendatangi rumah salah satu warga di Kampung Punclut Kaler, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilau, Garut. Kedatangan petugas usai adanya laporan dugaan kasus pembunuhan. Korbannya adalah pria lansia sang pemilik rumah. Aparat yang melakukan olah TKP mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Dapat banyak luka ya, dapat luka di kepala, muka, terus di paha kiri kanan, dan salah satu jarinya putus. Sekarang kita lagi mendatangkan K9 dari Polda untuk mengecek siapa tahu ada petunjuk-petunjuk yang bisa ditemukan oleh K9. Pria berusia 73 tahun itu tinggal bersama istri dan anak angkatnya. Sedangkan anak kandungnya tinggal terpisah. Kematian korban terungkap saat istrinya hendak membawakan makanan untuk korban yang dalam beberapa tahun belakangan terbaring lemah karena sakit. Untuk mengungkap kasus ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, Jawa Barat meminta bantuan anjing pelacak Polda Jabar untuk diterjunkan di tempat kejadian. Tak hanya itu, para saksi terutama keluarga korban masih diperiksa di unit Jatanras Polres Garut. Mempunyai anjing yang bisa melacak atau membau dari anak-anak ini merupakan sebuah petunjuk aja. Kita mencari petunjuk, kita khusus mendatangkan bahwa kita serius dalam melaksanakan olah TKP. Apa aja nih Bang yang diperiksa, di lokasi mana aja nih Bang? Semua di lokasi mulai ditemukannya korban dan nanti bau itu biar anjingnya saja yang menuntut. Saat ini jasad korban masih di kamar mayat RSUD Dr. Selamat Garut untuk kepentingan autopsi. Sementara motif pelaku nekat menghabisi nyawa korban masih belum terbongkar. Petugas kepolisian juga belum menemukan pelaku. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Satreskrim Polres Ciamis masih menyelidiki motif suami mutilasi sang istri. Polisi kesulitan karena pelaku selalu bungkam saat dimintai keterangan. Hingga Senin siang, polisi terus menyelidiki motif kasus suami mutilasi istri yang terjadi di Desa Cisontrol, Ranca Cimahi. 7 orang saksi sudah dimintai keterangan termasuk kedua anak tersangka dan korban. Polisi pun terkendala mencari motif pembunuhan karena tersangka kerap bungkam saat dimintai keterangan. Polisi belum bisa memastikan motif kasus mutilasi, namun diketahui tersangka memiliki utang ratusan juta rupiah. Tersangka dan keluarga diduga memiliki masalah ekonomi. Mengatakan bahwa pelaku mempunyai hutang baik ke perorangan maupun ke bank. Berapa itu? Kurang lebih di atas 100 juta. 100 juta. Yang berarti yang punya hutang itu anaknya sama pelaku? Yang punya hutang itu pelaku, istilahnya pelaku dan keluarganya lah. Ya, namanya di suami istri atau keluarga, di kepala rumah tangga lah yang punya hutang. Polisi menangkap pembunuh asisten rumah tangga Ajo Sutarjo alias Cece yang tewas bersimbah darah di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Pelaku ditangkap saat akan kabur ke wilayah Bogor. Pelaku berinisial A yang merupakan warga Banten berhasil ditangkap Polres Sukabumi di dalam bus saat hendak ke Bogor. Pelaku ditangkap di wilayah Parung Kuda.
Menurut pengakuan pelaku, motif pembunuhan karena pelaku dipaksa melakukan hubungan intim sesama jenis oleh korban. Saat itu korban dalam keadaan telanjang membawa pisau dan memaksa pelaku untuk berhubungan badan. Pelaku pun menolak, kemudian membela diri dengan cara merebut pisau dan menusuk korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUH pidana. Kini pidana penjara selama 20 tahun menanti pelaku. Pukul 3 pagi, korban sudah tidak menggunakan baju sama sekali, langsung memeluk pelaku yang niatnya korban ingin mensodomi daripada pelaku dengan membawa pisau. Pelaku ditodong, ayo main. Nah, karena pelaku ini tidak mau dan tidak pernah melakukan peristiwa tersebut, pelaku menolak. Karena menolak, pelaku ditodong, dibalikan, pelaku marah langsung ditusuk di bagian leher korban.